dipersembahkan oleh Hari ini 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, jemaah haji masih menjalani tasyrik usai puncak ibadah haji di Arafah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Tanah Suci, kami sudah terhubung dengan produser senior CNN Indonesia, ada Ari Fauzi. Saya sapa langsung. Halo Ari, Assalamualaikum. Apa saja kegiatan jemaah haji Indonesia di sana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Puspa, selamat siang waktu Arab Saudi. Ya, hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah, di mana cuaca sangat panas, tercatat suhu bisa sampai 43 derajat Celcius. Dan di suhu tersebut, dalam pantauan saya di Makkah sendiri, di Masjidil Haram sendiri, jemaah-jemaah sudah mulai melakukan tawaf ifadah. Di mana jemaah Indonesia untuk hari ini untuk yang namanya nafar sadi, di mana jemaah yang menghabiskan waktu sampai hari tasyrik bermalam di Mina sudah mulai berpindah ke Mekah. Kemarin baru nafar awal, di mana yang sampai tanggal 12 Zulhijjah pun sudah mulai memasuki Mekah. Jadi untuk perpindahan jemaah dari Mina ke Mekah itu akan terjadi dalam beberapa kloter, di mana pada hari ini insya Allah semua perpindahan dari perberangkatan jemaah menuju dari Mina ke Mekah itu bisa selesai. Untuk Kemenak sendiri sebetulnya sudah memberikan sebuah himbauan, di mana kepada yang telah haji reguler telah melakukan ibadah di Mina, yaitu proses lempar jumroh, untuk tidak langsung ke tawaf ifadah. Mengapa? Karena pada tanggal 12 hari ini, tanggal 12 kemarin hari ini, Masjidil Haram masih ramai dengan banyak jemaah-jemaah dari negara lain. Oleh karena itu, Kemendak sendiri meminta untuk para jemaah untuk lebih istirahat dulu sebelum menunaikan salah satu rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Lalu memang tahun sekarang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Mengapa? Karena biasanya kalau tahun sebelumnya menggunakan satu lembaga atau bisa dengan disebut muassasah. Sekarang ada 8 syarikah yang mengelola pengelolaan haji tahun sekarang. Namun dengan multi syarikah ini ternyata tidak lepas dari banyak kesalahan. Yang pertama adalah mulai dari sebelum puncak haji, yaitu telah terpisahnya anggota keluarga dengan napinya atau dengan suami istri atau ibu dan anak, lalu pembagian kartu nusuk yang sampai sebelum ke Ars Musnah ada beberapa yang baru saja diterima oleh jemaah haji. Lalu ada juga masalah makanan, dan yang paling krusial adalah transportasi. Kita dengar dalam beberapa hari terakhir dari permasalahan transportasi itu terjadi dari Makkah ke Arafah maupun dari Musdalifah ke Mina. Hal tersebut memang terjadi banyak masalah yang dari syarikat sendiri yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak maupun selatan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Dari pantauan saya ada beberapa bis yang menggunakan bis sekolah yang berwarna kuning, karena sebetulnya seharusnya itu bis yang membawa jemaah menuju ke Arafah atau misalnya ke Mina itu harusnya bukan bis sekolah dengan minim fitur, harusnya menggunakan bis yang punya fitur-fitur yang bisa membantu lansia maupun disabilitas. Lalu dari apakah yang dilakukan oleh tim pengawas haji ini? Tim pengawas haji sampai sekarang terus membuat catatan apa saja yang menjadi kelemahan pengelolaan haji pada tahun sekarang. Pada tahun besok pengelolaan haji insya Allah sudah akan mulai diambil oleh Badan Pengelolaan Haji, di mana berarti tahun sekarang adalah ibadah atau penyelenggaraan haji terakhir yang dilakukan oleh Mendak. Jadi berbagai catatan tersebut itu bisa menjadi poin-poin yang akan diberikan kepada Badan Pengelolaan Haji, di mana tahun depan tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebetulnya
masalah transportasi, masalah lain itu masalah klasik yang sering-sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi Timor sendiri memberikan catatan mengapa tidak ada perubahan, mengapa selalu terjadi dan terjadi lagi. Makanya beberapa hari lalu tim Timor sendiri bertemu dengan kepala Badan Pengelolaan Haji untuk memberikan apa saja yang harus dilakukan agar pengelolaan haji tahun besok, kita sudah langsung ngomong tahun besok lebih lancar atau dan tidak ada masalah seperti tahun-tahun sekarang. Lalu yang telah terjadi pada di Mina, kalau kita bicara di Mina, beberapa jemaah memang terlihat kecapean karena mulai balik lagi di masalah transportasi, dan juga Timor menyoroti adanya kekurangan petugas yang harusnya berada di lokasi-lokasi yang rawan dengan penumpukan jemaah. Dia melihat ada beberapa jemaah yang bingung setelah di Mina dia harus ke mana. Tapi di mana? Timor menyoroti mengapa kekurangan petugas terjadi pada tempat-tempat yang sebetulnya menjadi beberapa menjadi daerah yang banyak dengan jemaah haji dari Indonesia sendiri. Lalu dari tadi malamnya kami bertemu dengan Wamenak, Muhammad Syafi'i. Wamenak sendiri bicara bahwa sebetulnya petugas ada, tapi karena petugas sendiri agak kesulitan untuk bergerak karena dihalangi oleh askar dan beberapa petugas. Karena memang petugas sendiri tidak punya sebuah tanda akses di mana dia bisa memasuki tempat yang bisa diakses dengan mobilitas yang tinggi. Jadi mungkin tahun depan pemerintah sendiri mengusulkan bahwa tiap petugas haji dia memiliki sebuah tanda di mana dia bisa bergerak dengan mobilitas tinggi untuk membantu jemaah yang mungkin kemarin terlihat tersesat. Lalu untuk Untuk evaluasi sendiri memang masih belum bisa ditugaskan apakah akan melewat apa. Tapi dari Timor sendiri sudah menulis apa saja yang menjadi kekurangan, apakah itu rekomendasi, dari transportasi, atau mungkin dari penginapan juga, di mana nantinya ada dua cara yang mungkin bisa dievaluasi yang bisa dilakukan oleh Timor. Yang pertama melalui panja Komisi 8 maupun pansus yang bisa melibatkan dengan seluruh komisi. Namun kita akan menunggu apa yang akan diputuskan oleh komisi untuk Timor sendiri, apakah akan melalui panja ataupun melalui pansus. Cukup. Oke, itu dia yang kita tunggu ya, nanti bagaimana evaluasinya hasil dari pengawasan penyelenggara ibadah haji di tahun ini di Arab Saudi. Terima kasih banyak produser senior CNN Indonesia Arif Fauzi, laporan Anda.